Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari jurnal Efek Authentic Leadership dan kepercayaan dalam kepemimpinan pada ketidaknyamanan dalam bekerja. Baik, lalu di sini ada latar belakang. Latar belakang dari jurnal tersebut adalah perekonomian Afrika Selatan dipengaruhi oleh tantangan. Salah satunya adalah dampak krisis keuangan global tahun 2008 dan pertumbuhan yang lemah pada tahun berikutnya. Untuk mencoba tetap bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan sering menerapkan pengurangan biaya, lalu reorganisasi dan rekonstruksi untuk tetap kompetitif dalam dunia usaha. Lalu Beckwell juga mengemukakan bahwa ketidakpastian dapat dikaitkan dengan berkurangnya kepercayaan antar karyawan dan pemberi kerja. Lalu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antar authentic leadership dan kepercayaan pada pemimpin atau trust in leader dalam bisnis genting di Afrika Selatan. Selain itu ingin menentukan persepsi kerawanan dalam bentuk ketidakpastian kerja atau ketidaknyamanan dalam bekerja mungkin akan memodernisasi hubungan authentic leadership dan trust in leader. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan authentic leadership dan trust in leader dalam ketidaknyamanan pekerja di situasi genting yang terjadi di Afrika Selatan. Lalu di sini ada definisi authentic leadership. Kepemimpinan otentik merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada penyelarasan karakter seseorang dengan nilai yang ada dalam kelompok atau organisasi agar berjalan secara efektif. Seseorang dengan gaya kepemimpinan ini harus mampu jujur pada dirinya sendiri dan pengikutnya terkait nilai apa yang hendak dibawa agar dapat bekerja sama secara maksimal. Lalu di sini ada 4 dimensi authentic leadership. 4 dimensinya yaitu yang pertama kepemimpinan yang transparansi dan rasional. Lalu yang kedua ada perspektif moral yang terinternalisasi, lalu pemrosesan yang seimbang dan kesadaran dalam diri seorang pemimpin. Lalu di sini ada definisi trust in leader. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai harapan suatu individu yang dapat diandalkan. Perbuatan dan janji orang lain itu individu bermaksud untuk menjadi benar dengan pada kata-kata mereka. Jadi kepercayaan itu dapat dibuktikan dari persamaan antar kata-kata yang diucapkan. Tindakan dan karakter seorang pemimpin berdampak pada kemauan seorang karyawan untuk mempercayai pemimpinnya. Jadi trust in leader itu adalah bagaimana sih seorang karyawan itu percaya kepada pemimpinnya sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh pemimpinnya sehingga menimbulkan kepercayaan pada pemimpin. Lalu di sini ada asosiasi kepemimpinan otentik dengan kepercayaan pada pemimpin dan dampak potensial dari ketidaknyamanan dalam kerja dalam situasi genting. Sebagai hasil dari lingkungan bisnis yang dinamis di mana karyawan berfungsi saat ini, mereka sering mengalami ketidaknyamanan bekerja karena mereka khawatir bahwa masa depan mereka pekerja mungkin berisiko. Jadi pekerja itu khawatir karena pekerjaan mereka dapat berisiko. Ketidaknyamanan bekerja akibat menjadi stresor yang akrab dalam kehidupan.
Lalu Jiang and Levi's mengatakan bahwa hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan yang konstan, bahwa kehidupan kerja mereka dapat mengalami perubahan substansial setiap saat. Berdampak buruk bagi pada karyawan serta organisasi. Jadi ketidakpastian hidup pada seorang karyawan dapat menjadi berdampak buruk kepada karyawan tersebut maupun organisasi dalam perusahaan. Lalu dari hasil penelitian ini, pemimpin dapat dikembangkan dengan beberapa syarat, yaitu intervensi pengembangan kepemimpinan yang dilakukan telah terbukti efektif, dan bahwa baik pemimpin maupun organisasinya siap secara perkembangan untuk merangkul pengembangan kepemimpinan. Lalu di sini ada keberhasilan dalam mewujudkan authentic leadership. Organisasi harus memberi para pemimpin untuk semua pemimpin untuk memberi kesempatan untuk berkembang untuk mengembangkan kemampuan autentik leader masing-masing organisasi. Selain mendapatkan kepercayaan dari pengikut, pemimpin juga harus dididik untuk meningkatkan persepsi otentisitas mereka dengan berperilaku sesuai dengan keyakinan atau dengan mempraktekkan apa yang mereka umumkan, dan bersikap terbuka, jujur terhadap anggota tim mereka serta diri mereka sendiri. Jadi untuk mewujudkan authentic leadership ini, pemimpin harus sesuai dengan perilaku yang mereka sampaikan kepada anggotanya, dan bersikap terbuka sehingga kepemimpinan authentic leadership ini dapat terwujud. Lalu kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini menunjukkan potensi dampak positif authentic leadership dirasakan oleh anggota tim pada tingkat kepercayaan mereka memiliki dalam pemimpin mereka. Kekuatan kepemimpinan yang otentik mungkin menyebabkan peningkatan kepercayaan karyawan pada supervisor dalam organisasi. Lalu di sini ada ketika karyawan mempercayai pemimpin mereka, itu dapat memperkuat niat mereka untuk tetap bersama dalam organisasi dan berkontribusi untuk berfungsi dengan sukses. Jadi authentic leadership ini dapat dirasakan apabila pemimpin dalam supervisor ini saling keterbukaan. Jadi transparansi sehingga karyawan dapat meningkatkan trust in leader pada karyawan. Jadi sehingga dapat tercapainya kesuksesan dalam fungsi organisasi yang efisien. Baik, itu saja tentang presentasi dari jurnal tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian yang kurang dapat dimengerti. Kurang lebih terima kasih.